Standar kemuliaan seseorang itu bukan status sosialnya, tapi ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan dengan ketakwaannya itulah, maka Allah SWT menjamin Ummu Aiman, menjamin Barakah bintu Salabah ini min ahlil jannah. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita masih di program mengenal wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Telah banyak wanita-wanita mulia yang kita bahas dalam program ini, mulai dari istri-istri Rasulullah SAW, lalu kemudian dilanjutkan dengan beberapa wanita mulia yang hidup bersama beliau, dan hari ini kita akan bahas seorang wanita yang mubasysyarati bil jannah, yang dijamin masuk surga. Sebab baginda Rasul pernah mengatakan, man sarrahu, barang siapa yang ingin menikahi wanita min ahlil jannah, dari penduduk surga, maka nikahilah wanita yang akan kita bahas ini. Nah, siapakah dia? Dia adalah wanita yang disebut Nabi dengan hiya ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku setelah ibuku, ibu keduaku. Ada yang bisa menebak siapakah dia? Ya, dialah Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barakah bintu Salabah Al-Habasyiyah, dari Habasyah. Dulunya adalah budak dari ayahanda Rasul Abdullah. Ketika Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Rasul, meninggal dunia, ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya, nah Barakah bintu Salabah ini diwariskan kepada Rasul SAW. Kita tahu ketika ayahnya meninggal, ayahanda Rasul cuma mewariskan beberapa ekor unta, 5 ekor unta, kemudian beberapa ekor kambing, dan seorang hamba sahaya wanita bernama Barakah bintu Salabah ini. Seorang wanita yang mulia, yang merawat baginda Rasul selepas wafatnya ibunda Rasul Aminah. Ketika ibunda Rasul Aminah meninggal dunia, maka Barakah bintu Salabah ini yang merawat Rasulullah SAW. Di samping itu saja ada kakek Rasulullah, juga ada paman Rasulullah SAW. Tapi secara keibuan, maka Barakah inilah yang mengasuh Rasulullah. Sehingga wajar kalau kemudian Nabi menyebutnya dengan hiya ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku setelah ibuku. Barakah bintu Salabah pernah menikah dengan seorang dari Madinah, Ubaid bin Haris. Dari pernikahan Barakah bintu Salabah dengan Ubaid bin Haris ini, lahirlah seorang anak yang diberi nama Aiman. Dan karena itulah kemudian Barakah bintu Salabah ini belakangan dipanggil dengan Ummu Aiman, Hadinatul Rasul, pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhirnya sejarah mencatat pernikahan mereka tidaklah lama, dan ketika Ummu Aiman ini menjanda dan tidak punya suami, baginda Rasul kemudian bersabda kepada para sahabatnya. Dan untuk diketahui bahwa Ummu Aiman ini termasuk generasi awal yang masuk Islam, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah, jauh sebelum yang lain masuk Islam, Ummu Aiman sudah memeluk Islam. Kata baginda Rasul kepada para sahabatnya, barang siapa yang ingin menikahi wanita penduduk surga, maka nikahilah Ummu Aiman atau Barakah bintu Salabah. Nah, siapakah laki-laki yang begitu beruntung menikah dengan Ummu Aiman atau Barakah bintu Salabah ini? Ya, dia adalah Zaid bin Harithah, yang merupakan anak angkat Rasulullah yang juga dulu pernah menjadi budaknya.
lalu kemudian dimerdekakan Rasul, sempat diangkat oleh Rasul sebagai anak, dan kemudian menjadi sahabat Nabi yang mulia. Zaid bin Haritha, seorang sahabat mulia yang pernah menemani baginda Rasul SAW hijrah ke Taif. Kita ingat kisah hijrahnya Rasul ke Taif ditemani oleh Zaid bin Haritha. Dari pernikahan mulia Zaid bin Haritha dengan Ummu Aiman ini jamaah, maka lahirlah seorang anak yang dicatat sejarah. Mengapa dicatat sejarah? Karena dia termasuk panglima termuda yang diangkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum baginda Rasul SAW meninggal dunia. Jadi jelang meninggal dunia, Nabi membentuk pasukan untuk berangkat ke daerah Syam, dan yang diangkat adalah seorang anak muda ini yang usia waktu itu belum genap 17 tahun. Iya, dialah Usama bin Zaid bin Haritha. Putra pasangan Ummu Aiman dan Zaid bin Haritha. Usama bin Zaid. Habibi Rasulillah. Orang yang terkasih dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kita sedang bicara tentang 3 orang. Ummu Aiman, Zaid bin Haritha, dan Usama bin Zaid. Satu keluarga, kecintaan Rasulullah SAW, dianggap keluarga beliau sendiri. Bagaimana tidak? Barakah bintu Salabah dipanggil Rasul dengan hiya ummi ba'da ummi. Zaid bin Haritha adalah putra beliau atau orang yang pernah diangkat oleh Rasul sebagai putranya gitu kan. Ini kemudian membuat posisi keluarga besar, keluarga Ummu Aiman ini, keluarga Barakah bintu Salabah ini menjadi luar biasa di sisi Rasulullah. Sehingga walaupun awalnya status sosial mereka ini menarik. Barakah bintu Salabah itu bukan siapa-siapa tadinya. Bukan siapa-siapa, dia budak, bayangin budak. Dan bukanlah terbilang wanita yang cantik, berkulit hitam sebagaimana kebiasaan orang-orang Habasyah, gitu kan? Tapi betul kata Rasul SAW bahwa keutamaan seseorang itu bukan pada kulitnya, pada hartanya, pada jabatannya, tapi keutamaan seseorang itu berada pada ketakwaan dan keimanannya. Nah, inilah karakter seorang Ummu Aiman Barakah bintu Salabah. Namun qadarullah dia tidak bisa menikmati kebersamaan dengan suaminya Zaid bin Haritha ini karena pada tahun ke-7 atau masuk ke awal tahun ke-8 ke-8 Hijriah, Zaid bin Haritha dipanggil oleh Allah SWT sebagai syahid dalam perang Mu'tah. Nah, bagaimana kisah Ummu Aiman atau Barakah bintu Salabah setelah wafatnya sang suami? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Kita masih di program mengenal wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Kita bersama Barakah bintu Salabah atau Ummu Aiman Hadinatu ar-Rasul, pengasuh Rasulullah yang juga dipanggil dengan Ummi Ba'da Ummi. Dia adalah ibuku setelah ibuku. Keluarga mulia. Barakah bintu Salabah menikah dengan Zaid bin Haritha. Barakah bintu Salabah pengasuh Rasulullah, Zaid bin Haritha anak angkat Rasulullah SAW. Dan lahirlah seorang pemuda, Usama bin Zaid. Namun kebersamaan ini tidaklah lama. Di awal tahun ke-8 Hijriah, baginda Rasul membentuk pasukan, 3.000 tentara dikirim ke Mu'tah melawan pasukan Romawi yang jumlahnya tidak kurang dari 200.000 tentara. Dalam peristiwa ini baginda Rasul mengangkat 3 panglima sekaligus. Panglima pertama Zaid bin Haritha. Kata Rasul, panglima kalian adalah Zaid bin Haritha. Jika Zaid bin Haritha syahid, maka penggantinya Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far syahid, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawaha. Dan qadarallah wa ma syaa fa'al. Terjadilah apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyayangi 3 sahabat Nabi ini. Mereka syahid dalam perang Mu'tah. Mereka menjadi pahlawan perang Mu'tah. Zaid bin Haritha, lalu kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha. Dan kita yakin Zaid bin Haritha min ahlil jannah. Dalam sebuah hadis dikatakan baginda Rasul bersabda, semalam kata Rasulnya, saya bertemu dengan Jariyah Syabah. Saya bermimpi bertemu dengan Jariyah Syabah, seorang bidadari surga yang masih muda. Faqultu liman anti? Kata Rasul, saya bertanya, siapakah engkau?
Maka bidadari itu menjawab, ana li Zaid ibni Harithah. Saya ini Zaid, bidadarinya Zaid bin Harithah. Jadi kalaulah Allah sudah menyiapkan bidadari baginya, tidak mungkin tidak masuk surga. Maka bisa disimpulkan keluarga Zaid bin Harithah, Barakah bin Salabah dan Usama bin Zaid min ahlil jannah. Ini termasuk keluarga penghuni surga. Lalu bagaimana dengan Barakah bintu Salabah? Barakah bintu Salabah diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika baginda Rasul SAW meninggal dunia, dia masih hidup. Ketika masa Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, dari tahun 13 sampai 23 kenabian, Barakah bintu Salabah masih hidup. Dia menghabiskan banyak waktunya di Madinah Al-Munawwarah, ya, menghabiskan waktunya di Masjid An-Nabawi, menghabiskan waktunya dengan banyak beribadah kepada Allah SWT, sampai kemudian Allah memanggilnya di tahun ke-24 Hijriah, di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seorang Barakah bintu Salabah bukanlah siapa-siapa. Bahkan dari kategori masyarakat yang sangat rendah, budak. Namun dalam Islam yang menjadi kemuliaan, standar kemuliaan seseorang itu bukan status sosialnya, tapi ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan dengan ketakwaannya itulah, maka Allah SWT menjamin Ummu Aiman, menjamin Barakah bintu Salabah ini min ahlil jannah. Ya, dia dijamin surga, suami jamin surga, dan demikian juga dengan putranya Usama bin Zaid. Semoga kita bisa menemukan keteladanan yang baik dari para sahabiat, wanita-wanita inspiratif ini, ya, pada zaman hari ini. Ya, dan menjadi tugas kita bersama untuk terus menggali kisah-kisah dan keteladanan dari orang-orang mulia di sisi Rasul SAW. Kita akan bertemu lagi pada seri berikutnya, insyaAllah. Tetap bersama kami dalam program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.